Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Business Forum. Seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari Kamis dan tentunya selalu kedatangan secara virtual narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya. Seperti pada sore kali ini sudah hadir secara virtual, saya langsung menyapa Direktur PT Bayan Permata Ujas, Dr. Haji Usman Jasad, SAG MPD PAI. Assalamualaikum Pak Ujas, apa kabar? Dan saya menyapa yang narasumber kedua, ada Direktur PT Armina Sari Madani, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mustari Agu. Assalamualaikum Pak Mustari, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Pak, itu yang kita harapkan terlebih di masa pandemi COVID-19 ya Pak ya. Kita harus berharap semuanya dalam keadaan sehat, imun baik, sehingga kita semuanya terhindar dari penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini juga masih ada ya Pak Mustari ya, belum enyah dari muka bumi Pak. Tapi kita Alhamdulillah. betul sekali. Dan tentunya Tribuners semuanya baik yang menyaksikan melalui live YouTube Tribun Timur maupun Facebook Tribun Timur, standby pastinya karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol spesial bersama dengan Bapak Kiai Haji Mustari Ago dan juga Bapak Haji Ujas ya, Usman Jasad, biasanya lebih keren nih disapa Pak Ujas. Biasanya teman-teman tuh yang menyapanya Pak Ujas. Jadi lebih milenial siapa ya, singkatan namanya luar biasa. Dan Tribuners, bagi Anda yang mungkin akan bertanya, ada yang ingin disampaikan baik kepada Pak Mustari ataupun ke Pak Ujas, boleh langsung menuliskan di kolom chat baik melalui YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Nanti kita akan bacakan siapa barangkali ada yang ditanyakan dan segala macam. Dan pastinya seperti biasanya tema yang selalu kita hadirkan setiap minggunya selalu menarik dan selalu trending topik ya. Kebetulan hari ini kita bahas mengenai umrah nambah sampai 30 juta, bagaimana dengan jamaah. Ya, Tribuners, kita memang tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 merebak di Maret 2020 lalu atau di awal tahun 2020 kemarin itu secara langsung bisnis bisa dibilang untuk umroh, haji dan segala macam stagnan ya, tidak ada pemberangkatan dan segala macam karena memang itu kita juga melihat ya bagaimana pemerintah di Arab Saudi juga lebih ketat lagi, tidak mengizinkan adanya pelaksanaan umroh. Tapi kemudian seiring waktu berubah-ubah juga, sempat dibuka juga, ditutup lagi, dibuka lagi, ditutup lagi, tentunya dengan segala persyaratan-persyaratan. Nah, belakangan ini kemudian muncul lagi bahwa akan segera dibuka ya, diproyeksikan akan segera dibuka. Apalagi juga sekarang di Arab Saudi pelaksanaan umroh juga sudah lancar kembali, sudah berjalan seperti sudah berjalan gitu ya, meskipun mungkin tidak seperti dulu-dulu, masih ada spot-spot yang mungkin belum bisa kita lakukan, belum bisa disentuh secara kayak misalnya masih pada pembatasan lah, tapi paling tidak itu sudah dibuka. Nah, dan kabarnya juga Pak izin itu katanya biaya umroh sekarang itu 30 jutaan, sekitar 30 jutaan ke atas gitu ya. Dan memang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19. Berarti ada kenaikan lah. Tapi saya pikir kenaikannya kalau 30 juta cukup signifikan karena mungkin ada PCR, harus karantina dan segala macam. Tapi ini mungkin yang lebih tahu adalah pelaku travel umrah sendiri nih. Saya mungkin ke Pak Ujas dulu Pak. Ini bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan biaya umrah yang mungkin bisa saja 30 juta atau bahkan mungkin di atasnya lagi nih jika memang sudah benar-benar dibuka oleh pemerintah. Silahkan Pak Ujas. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rekan narasumber Bapak Mustari Ago, yang saya hormati segenap Tribuners yang mengikuti acara ini. Terkait dengan isu yang diangkat pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa informasi aktual atau up to date terkait dengan pemberangkatan
persiapan pemberangkatan umroh dari Indonesia. Pada hari Senin yang lalu, penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan pertemuan secara virtual dengan asosiasi yang ada di Indonesia. Dan dari hasil pertemuan itu ada beberapa keputusan yang sangat penting untuk diketahui oleh publik. Yang pertama adalah pemerintah kerajaan Arab Saudi sangat menginginkan kehadiran jumlah jamaah yang lebih besar ke Tanah Suci, termasuk jamaah umroh dari Indonesia. Kemudian memang sampai hari ini masih ada 5 negara yang belum bisa masuk ke Arab Saudi, yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, dan India. Alasannya itu adalah karena kelima negara ini merupakan penyumbang jamaah umrah terbesar di dunia. Sehingga kalau kelima negara ini masuk secara bersamaan ke Arab Saudi, maka dikhawatirkan akan terjadi loncatan jamaah yang sangat signifikan di Arab Saudi, di Makkah maupun di Madinah. Nah, pemerintah Arab Saudi meminta bahwa ketika umroh dibuka untuk Indonesia, diharapkan supaya jamaah Indonesia betul-betul mentaati ketentuan-ketentuan yang nanti ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Arab Saudi, dan diharapkan tidak lagi terjadi adanya hasil tes PCR yang palsu seperti yang pernah terjadi di sekitar bulan Oktober November 2020 yang lalu, yang membuat umroh pernah dibuka kembali tetapi kemudian ditutup lagi karena adanya ditemukan hasil tes PCR yang palsu pada saat itu. Kemudian pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang terkait, itu akan menerapkan kebijakan one gate policy, satu pintu, kebijakan satu pintu, yaitu pemberangkatan jamaah umrah dari Indonesia itu melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang sebelumnya nanti akan dilakukan screening kesehatan terlebih dahulu 1 kali 24 jam. Jadi hanya dibuka untuk sementara nanti adalah lewat Jakarta. Meskipun nanti setelah dievaluasi, mudah-mudahan sudah bisa juga ada jamaah umrah yang start di Makassar. Tetapi untuk awal-awal pemberangkatan itu akan diterapkan satu pintu, yaitu lewat Bandara Soekarno-Hatta. Ini tujuannya adalah untuk betul-betul bisa mencapai zero case atau tidak ada kejadian di mana ada yang terdeteksi positif corona sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Dan keputusan yang lain, rencana pelaksanaan haji tahun 2022 itu insya Allah kurang lebih nanti protokol kesehatannya sama dengan umroh yang akan diterapkan. Dan persyaratan jamaah umroh nanti yang diizinkan untuk berangkat adalah tentu saja mereka yang sudah divaksin. Nah, sampai hari ini kita belum tahu seperti apa, apakah vaksin Sinovac 1 dan 2 itu di booster dengan 1 kali Moderna atau Pfizer, ataukah ada ketentuan-ketentuan lain. Yang jelas bahwa calon jemaah umrah nanti yang akan berangkat ke Arab Saudi itu harus sudah divaksin. Dan ini juga yang cukup menjadi perhatian pihak travel, yaitu direncanakan kalau terjadi pemberangkatan umroh akan ada proses karantina di Arab Saudi, yaitu 2 malam 3 hari. Nah, ini masih juga dilakukan negosiasi agar betul-betul kalau jamaah itu negatif, kita minta supaya tidak ada lagi proses karantina di Arab Saudi. Nah, memang sekarang salah satu tugas yang cukup berat adalah bagaimana bisa mensinergikan atau bisa mengkoneksikan antara aplikasi Peduli Lindungi dari Indonesia dengan aplikasi umroh di Arab Saudi yang bernama Etamarna atau Tawakalna. Jadi kita berharap supaya ke depan
ketika diadakan scan Peduli Lindungi di Indonesia itu langsung terkoneksi dengan sistem atau aplikasi yang ada di Arab Saudi, sehingga kalau itu terjadi maka tidak perlu lagi akan ada tes PCR di Arab Saudi, bahkan tidak menutup kemungkinan tidak akan ada lagi proses karantina. Itu harapan kami sebagai penyelenggara haji dan umroh. Dan baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi meminta supaya tes PCR itu dilakukan oleh klinik atau laboratorium yang betul-betul otoritatif dan dipertanggungjawabkan. Nah, skenario keberangkatan umroh itu dipersiapkan hingga April 2022 dan Kerajaan Arab Saudi sedang menunggu rencana keberangkatan 2 bulan pertama dari Indonesia. Insya Allah itu direncanakan awal Desember tahun 2021 ini sudah dapat diterbitkan visa umroh dari Indonesia untuk kloter pertama. Dan diharapkan minggu kedua Desember 2021 ini umroh sudah bisa dimulai dan diselenggarakan oleh segenap PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, travel di seluruh Indonesia. Dan selama waktu sebulan keberangkatan awal itu nanti akan dilakukan observasi dan evaluasi untuk memantau seperti apa kondisi yang atau keadaan-keadaan yang akan terjadi. Dan juga kemarin diputuskan dihimbau kepada segenap travel anggota asosiasi di Indonesia agar tidak terlalu euforia melakukan kegiatan menerima pendaftaran atau penerima pembayaran dari calon jamaah umroh yang baru hingga ada kejelasan atau ketentuan tentang teknis pemberangkatan umroh di masa pandemi ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa delegasi pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia sekarang ini masih sedang berada di Arab Saudi, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mereka semua diberikan petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah mereka pulang ke tanah air betul-betul ada keputusan dan pengumuman resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membuka kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah dari Indonesia. Nah, dari hasil pertemuan itu tidak ada satupun item yang membahas tentang biaya umrah. Karena itu saya pribadi juga kaget kalau dikatakan ada kenaikan 30 juta. Saya nggak tahu, kita perlu menyamakan persepsi 30 juta ini yang dimaksud apa. Apakah harga yang sebelumnya dijual sebelum corona itu naik 30 juta atau harga umroh nanti yang dibuka pada bulan Desember adalah 30 juta. Kalau harga umroh nanti di bulan Desember sekitar 30 juta, saya kira itu logis, masuk akal, wajar. Berarti kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan sebelum corona. Karena sebelum corona datang, harga umrah itu sekitar 26 juta, 27 juta, 29 juta. Sehingga kalau nanti pelaksanaan umroh yang akan datang ini harganya sekitar 30 jutaan, menurut saya itu masih logis, masuk akal. Tetapi kalau asumsinya adalah harga umroh sebelum corona 27 juta atau 29 juta, kemudian dari angka 29 juta ada kenaikan 30 juta lagi, itu menurut saya tidak logis dan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena kita juga pihak travel melobi supaya keberangkatan umroh dari Indonesia kalau harus satu pintu, maka itu 1 kali 24 jam itu melalui asrama haji. Dengan harapan bahwa kalau melalui asrama haji, budgetnya itu tidak terlalu memberatkan calon jamaah. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak asrama haji, budgetnya per orang 1 kali 24 jam itu mungkin hanya sekitar 100 sampai 200 ribu per orang. Itu kalau 1 kali 24 jamnya lewat asrama haji. Tapi kalau lewat hotel-hotel ya tentu biayanya lebih besar. Jadi kalau biaya karantina 1 kali 24 jam hanya sekitar 200 ribu, kemudian tes PCR sekarang juga sudah mulai turun di harga di bawah 500 ribu, ya saya kira kenaikannya tidak logis kalau dikatakan kenaikan sampai 30 juta. Karena itu lebih tidak logis dan masuk akal lagi kalau ada travel tertentu, termasuk kami pantau di Makassar, ada yang sudah membuka harga sekarang. Ada yang sudah buka harga, ya harga sekarang belum ada harga resmi dari
provider visa, dari hotel, dari penerbangan. Jadi kalau ada travel langsung sudah menetapkan harga pasti sekarang itu, kami meminta supaya masyarakat waspada. Bahkan sudah ada travel saya dengar menetapkan berangkat tanggal 29 November. Dari tiap penerbangan saja belum mengeluarkan schedule tanggal pemberangkatan. Tiba-tiba ada travel yang sudah mengedarkan brosur, tanggal berangkatnya tanggal sekian dipastikan. Jadi kami minta masyarakat harus waspada, karena pihak penerbangan pun sampai sekarang belum menetapkan tanggal berapa akan berangkat. Jadi kalau ada travel sudah langsung mengumumkan berangkat tanggal sekian, harganya sekian, kami meminta kepada publik untuk bersabar dan waspada, karena sampai sekarang belum ada harga resmi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh. Dari saya untuk sementara saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Ujas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tribuners jelas sekali disampaikan ya, memang bahwa belakangan ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ujas, memang sudah ada informasi bahwa kemungkinan biaya umroh akan naik menjadi 30 juta gitu ya. Tapi tadi Pak Ujas juga membedah nih, apakah dari 26 juta kemarin itu kemudian naik menjadi 30 juta atau nanti per Desember itu memang sudah tarifnya umroh itu menjadi 30 juta. Jangan sampai itu juga harus dibedakan gitu Pak ya, karena kan memang sudah banyak sekali juga jamaah-jamaah yang tertangguhkan selama ini belum berangkat. Nah itu seperti apa mekanismenya? Apakah mereka harus menambah lagi atau seperti apa untuk mencapai 30 juta dan segala macam? Atau seperti apa? Saya pikir juga asosiasi yang menaungi travel umrah juga harus memperjelas itu kepada jamaah agar supaya informasinya tidak tumpang tindih, dan masyarakat juga ini khususnya yang memang sudah terdaftar namanya yang mesti diprioritaskan juga merasa lega gitu ya dengan travel-travel yang mereka sudah tunjuk selama ini untuk menuju ke Baitullah seperti itu. Nah, tadi jelas disampaikan oleh Pak Ujas. Sekarang saya melangkah ke Bapak Kiai Haji Bapak Mustari ya. Izin Pak, ini tadi jelas nih dipaparkan panjang lebar oleh Pak Ujas terkait bukan lagi isu ya, karena memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kita tinggal menunggu lagi nih pemerintah bagaimana regulasi dari pemerintah terkait hal ini, apakah memang bagaimana untuk memudahkan jamaah PCR misalnya, karantina dihilangkan dan segala macam, karena dianggap itu memang memberatkan jamaah dan menambah biaya lagi. Pak, mungkin kalau Pak Mustari ini bisa menjelaskan ini terkait tarif biaya umroh 30 juta Pak. Tadi Pak Uja sudah menyampaikan bahwa itu sekarang itu sistemnya masih satu pintu, masih keberangkatan semuanya dari Jakarta Jeddah gitu ya. Tapi untuk di Sulawesi Selatan sendiri, jika memakai patokan biaya umrah 30 juta dan itu keberangkatannya dari Jakarta Jeddah, itu signifikan nggak sih Pak? Karena kan butuh biaya lagi nih, kalau misalnya jamaah harus dari Sulsel harus ke Jakarta lagi, belum harus PCR untuk pesawat lagi dan segala macam. Itu gimana Pak Mustari? Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi faradal hajja wal umrata lil muslimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua pemateri dan semua yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tadi sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ujas terkait tentang seperti apa kondisi kita hari ini menunggu sebuah kepastian. Terkait dengan apa yang ditanyakan menyangkut masalah biaya, perlu saya jelaskan, mungkin semua jamaah tahu bahwa sebenarnya biaya itu sangat variatif. Kenapa? Itu sangat tergantung dengan pilihan hotel. Hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, atau mungkin apartemen. Harga itu sangat berpengaruh dengan jarak dari hotel. Apakah jaraknya yang pas depan masjid, atau yang ada di belakang, atau mungkin yang naik ke masjid. Kemudian harga juga bisa berpengaruh karena jumlah orang yang berada dalam satu kamar itu.
Nah, jadi kalau yang berdua dalam satu kamar, bertiga dan berempat itu pastikan berbeda. Nah, kemudian tadi saya katakan, kemudian jumlah hari, apakah yang 9 hari, yang 11 hari, 13 hari, atau 15 hari. Nah, sehingga kalau isu yang kemarin itu adalah standar. Ya, kalau harga standar berarti itu penerbangan reguler, penerbangan 9 hari. Dan itu kalau harga Jakarta. Nah, kalau nanti betul-betul harus semua jamaah ke Jakarta dulu baru lanjut, ya dipastikan bahwa ada budget yang harus dikeluarkan lagi untuk penerbangan domestik. Otomatis menambah lagi, membengkak lagi. Sebenarnya kalau harga 30-an juta itu jauh sebelum pandemi ini sudah banyak harga dijual sebegitu. Kenapa? Memang tergantung paket yang dijual. Kalau yang kita jual adalah VIP-nya, sudah pasti di atas 30 juta. Demikian juga sangat terpengaruh dengan pilihan flight, penerbangan yang mana yang digunakan. Jadi masalah harga itu sangat variatif sekali. Bukan pada satu patokan, sebagaimana kalau kita katakan membeli mobil sama-sama 4 bannya, sama-sama namanya mobil, tapi ada mobil yang 1 miliaran, ada yang 500 juta, ada mobil yang hanya 150 juta. Nah, itu sangat variatif. Jadi kalau menyangkut masalah harga, itu sebenarnya ya saya katakan tidak mungkin bisa diseragakan. Tidak mungkin bisa diseragakan untuk kepada seragam untuk seluruh jamaah. Maksudnya mungkin ada jamaah yang maunya bintang 4, ada yang maunya bintang 5, ada yang maunya macam-macam, ada yang maunya hanya berdua di kamar, atau bertiga, atau mau berempat. Semua itu berpengaruh soal penentuan harga. Nah, sekarang setelah pandemi ini, betul seperti apa yang disampaikan Ustadz Ujas tadi, kita belum bisa berbicara tentang besaran biaya yang pasti. Sampai sekarang juga kita tidak tahu apakah akan diterapkan masalah kenaikan pajak di Arab Saudi. Kalau pajaknya katakanlah sampai mencapai 15%, maka sangat berpengaruh dengan biaya hotel. Nah, kita juga belum tahu. Nah, apakah ini hotel, bagaimana dengan biaya penerbangan? Nah, juga belum. Jadi kita masih bicara bahwa kalau harga sebelum COVID sekian yang pernah kita jual. Kalau sementara ini, ya sekali lagi bahwa kita berharap mudah-mudahan sudah COVID ini sudah zero. Artinya memang sudah tidak ada lagi isu COVID dan sebagainya. Adapun soal vaksin, soal PCR dan sebagainya, saya kira ini kan menjadi kebijakan pemerintah, sehingga warga negara diwajibkan untuk divaksin, mau umroh ataupun tidak umroh tetap harus divaksin. Karena boleh jadi ngurus saja KTP, kalau tidak ada vaksin mungkin disuruh ambil vaksin dan sebagainya. Jadi saya kira hal itu sudah sangat dimaklumi oleh jamaah, bahwa kebijakan tentang wajibnya namanya vaksin dan sebagainya. Hanya sekarang karena adanya informasi bahwa ada jenis vaksin yang belum diakui 100% oleh pihak kerajaan Arab Saudi. Wallahu alam ke depannya. Apakah itu akan diberlakukan atau harus di-booster atau apa? Ya sama dengan Ustadz Ujas yang disampaikan bahwa secara tertulis kita belum terima tentang aturan yang sesungguhnya. Demikian juga dari penerbangan, harga penerbangan, demikian juga tentang harga-harga yang fix. Semua orang yang melempar harga itu sebenarnya adalah harga yang masih suatu waktu bisa berubah.
Jadi suatu waktu masih bisa berubah dengan harga yang berlempar dari sekarang. Nah, makanya kalau ada yang mau mendaftar umrah sekarang, ya palingan prinsipnya ya DP untuk kepastian harga mungkin ya siap menunggu bahwa budget untuk hotel A, B, C, D, E, karena di Arab Saudi juga sendiri tidak tahu apakah semua hotel sudah memenuhi standar untuk digunakan atau untuk ditempati oleh jamaah umroh. Nah, kalau tidak semua hotel, berarti kan kita tidak bebas untuk memilih di hotel mana kita harus hotel-hotel yang harus di booking atau harus kita gunakan, tentu sesuai dengan yang mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi. Demikian juga kalau sekiranya terjadi aturan karantina, sudah dipastikan bahwa kalau ada aturan karantina, ya pasti menambah budget, tidak mungkin tidak. Itu pasti menambah budget. Kemudian juga perlu jamaah tahu bahwa sama dengan harga itu bisa berpengaruh soal karantina ya, soal karantina. Karena kalau di karantina berarti bertambah waktu. Nah, jadi bertambah waktu. Syukur-syukur kalau tidak ada jaga jarak. Tapi mudah-mudahan ini kan sudah tidak, ya kita lihat sudah di Arab Saudi pelaksanaan ibadah tawaf di Ka'bah ternyata alhamdulillah sudah normal kembali. Jadi sudah tidak ada lagi jaga jarak. Berarti kan kalau tidak ada jaga jarak berarti penerbangan kemudian bus semua isinya normal sebagaimana sejak sebelum Covid. Jadi kembali lagi soal harga, kalau harga sekitar 30 juta itu adalah harga yang normal saja. Artinya tidak ada yang signifikan kalau hanya harga 30 juta. Karena sebelum Covid saja kita sudah banyak jual harga 32 juta, 34 juta, dan ada juga yang kita jual 26 juta, 24 juta. Jadi harga itu sangat variatif, tergantung berapa hari tinggal di Mekah, berapa hari tinggal di Medina, pesawat apa yang digunakan, dan seterusnya. Soal catering pakai catering dengan yang full board itu sudah sangat beda. Jadi bisa gara-gara masalah cateringnya berbeda, harga bisa berubah. Masalah kamarnya bisa berubah, masalah hotelnya bisa berubah, dan seterusnya. Jadi perlu jamaah tahu bahwa tidak ada harga seragam. Artinya harga itu tidak bisa diseragamkan. Yang disampaikan oleh pemerintah selama ini seperti sebelum Covid, minimal harga 20 juta. Itu harga minimal 20 juta. Harga maksimal tidak ditentukan. Harga maksimal tidak ditentukan karena boleh jadi orang berangkat umrah sampai 15 hari. Boleh jadi orang mau berangkat umrah sampai pisahnya kadaluarsa. Jadi tidak ada harga maksimalnya, yang ada harga minimalnya. Jadi kalau umpamanya sekarang ada isu minimal 30 juta berarti kalau itu memang sudah dihitung oleh pihak yang berwenang untuk menghitung sebagaimana sebelum Covid, bahwa pemerintah menghitung biaya umrah minimal standar untuk 9 hari, itu pun standar untuk berangkat Jakarta itu 20 juta. Itu 20 juta. Tapi itu standar, artinya harga paling rendah. Harga paling rendah. Jadi kalau harus berangkat dari Jakarta baru 20 juta, berarti kan kalau pakai penerbangan domestik lagi dari Makassar ke Jakarta, ya sudah jelas bahwa minimal tambahan 3 juta. Ya sekitar itu karena ada handling di airport dan sebagainya, ada banyak biaya lah yang bisa muncul. Jadi kita bersabar saja dulu, disiapkan sajalah dana minimal lah ya, minimal 30 juta lah kita siapkan. Kalau memang itu berarti kan
Kalau memang kondisinya normal baru harganya 30 juta, dipastikan bahwa insya Allah bintang 5 itu tempatnya. Insya Allah bintang 5 tempatnya itu. Jadi sekali lagi bahwa kan orang bisa berangkat umrah mungkin hanya pakai apartemen. Nah, apartemennya lagi naik bus lagi ke masjid. Itu sangat sangat mungkin. Bisa dia harga di bawahnya lagi. Jadi soal harga ini sama sekali tidak bisa dipatok secara seragam dan pasti tidak. Tapi kalau disampaikan tentang harga minimal, ya itu bagus supaya masyarakat itu tidak tergiur dengan harga yang murah, padahal jadinya bermasalah kalau tidak sampai terpenuhi apa yang dijanjikan oleh yang bersangkutan. Begitu. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan kondisi sudah kembali normal sehingga biaya bisa kembali normal juga. Kemudian lagi ada yang diingat bahwa kadang-kadang itu di saat banyak jamaah, nah itu biasa harga juga naik karena ya kalau prinsipnya kalau membludak jamaah banyak penumpang, biasanya juga penerbangan naik harganya. Beda pada saat low season. Tapi kalau high season, berarti permintaan itu cukup tinggi, itu sangat berpengaruh dengan harga yang akan dikeluarkan atau budget yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara. Nah, semuanya pasti menjadi ada efek dominonya kepada jamaah dan seterusnya. Ya, saya kira seperti itulah gambaran sepintas tentang masalah biaya umrah itu. Jadi umrah itu sekali lagi bahwa tidak bisa diseragamkan harganya dan harga minimalnya kalau sudah dikalkulasi oleh pihak yang berwenang, katakanlah untuk pemerintah, maka ya seperti isu bahwa sebelum COVID itu harga minimal yang dipatok pemerintah untuk pelaksanaan umrah via Jakarta adalah 20 juta. Lalu kemudian orang menjual di atasnya, itu tidak melanggar karena budget itu sangat mempengaruhi tentang fasilitas atau pelayanan kepada jamaah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mustari. Terima kasih, Pak. Ya, Tribuners memang cukup jelas ya disampaikan oleh Pak Mustari tadi bahwasanya memang harga itu belum bisa jelas sekarang berapa tarifnya karena memang belum ada jadwalnya juga ditetapkan oleh pemerintah ya Pak ya. Ini kita juga sembari masih meraba-raba juga apa sih sebenarnya, apakah memang harga yang sekarang kemudian tersebar nih di masyarakat, apakah memang itu patokannya atau mungkin di bawahnya atau mungkin di atasnya, kan kita belum tahu karena belum dijalani gitu ya. Dan izin Pak, kalau Ustadz Uja sendiri Pak, ini tadi sempat menyinggung bahwa yang tersebar itu ya 30 juta biaya itu berlakunya apakah memang untuk jemaah baru atau yang sudah ada sebelumnya. Saya penasaran soal itu Pak. Itu bagaimana dengan jamaah-jamaah yang memang tertangguhkan keberangkatannya dari beberapa waktu yang dari tahun lalu malah Pak ya, dari Februari 2020. Gitu gimana Pak? Apakah misalnya pemerintah sudah membolehkan memang ada keberangkatan dari Indonesia gitu ya, begitu pun dengan Arab Saudi, tidak menahan-nahan lagi jamaah dari asal Indonesia. Apakah jamaah yang dulunya tertangguhkan itu akan diprioritaskan, dan melihat situasi yang benar-benar belum normal seperti sekarang, apakah mereka memang kemungkinan untuk menambah biaya dulu untuk biaya PCR dan segala macam, atau seperti apa kira-kira Ustadz Uja? Silahkan Pak. Ya, oke. Untuk jamaah waiting list yang sudah mendaftar kemudian per 27 Februari 2020 itu ditangguhkan, itu diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk diprioritaskan keberangkatannya. Ya. Jadi travel akan memprioritaskan untuk memberangkatkan jamaah waiting list. Bagaimana perlakuan mereka tentang harganya? Jamaah waiting list itu
ada di antara mereka yang uangnya itu sudah masuk di penerbangan, dan penerbangan seperti Garuda itu tidak melakukan refund, tetapi hanya melakukan reschedule dengan ketentuan bahwa ketika umrah dibuka kembali, maka harga tiket bagi mereka itu tidak ada kenaikan, jadi harus tetap menggunakan harga lama. Nah, kalau itu berjalan, maka berarti bagi jamaah waiting list tidak ada kenaikan harga tiket. Nah, mudah-mudahan tiap penerbangan tersebut betul-betul berkomitmen karena uang jamaah sudah masuk di sana. Yang kedua, rata-rata juga jamaah yang waiting list itu dananya sudah masuk di hotel. Karena bahkan ada jamaah saat itu sudah ada di airport. Sudah ada di airport tanggal 27 Februari 2020, berarti hotel sudah dibayar, visa sudah dibayar, tiket tentu sudah dibayar, karena sudah ada boarding pass keluar. Nah, karena uang sudah masuk di hotel, ada informasi bahwa tidak semua uang hotel itu dikembalikan. Ada pihak-pihak hotel tertentu yang tidak mengembalikan dana itu ke jamaah, kepada travel, dengan catatan bahwa ketika umrah dibuka kembali, maka tidak ada kenaikan harga bagi jamaah yang waiting list. Itu tuh. Termasuk juga provider visa yang sudah terbit, kita mendapatkan informasi ada uang visa yang dikembalikan, ada yang belum dikembalikan. Nah, tentu ada konsensus, kesepakatan antara pihak travel dengan provider visa tersebut agar memberlakukan secara khusus jamaah yang waiting list itu. Jangan disamakan dengan jamaah yang baru mendaftar nanti. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan itu, maka dapat kita estimasi bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan bagi jamaah yang waiting list. Ya, paling ada ketika mereka akan berangkat ada tes PCR, dan tes PCR kemarin saya sendiri tes PCR beberapa waktu yang lalu itu di harga sekitar 450.000. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan, masih turun atau seperti apa. Jadi kalaupun ada kenaikan berarti tes PCR ya sebutlah kalau standar hari ini sekitar 450.000. Itu estimasi kenaikan harga yang akan dibayarkan oleh jamaah waiting list. Tapi kalau soal pesawat, hotel, visa, mudah-mudahan tidak ada kenaikan karena dana-dana jamaah sudah masuk ke penerbangan, sudah masuk ke hotel dan pihak-pihak yang terkait, dan itu tidak ada refund, hanya mereka melayani reschedule. Meskipun ada juga pihak penerbangan tertentu yang memberikan refund terhadap jamaah-jamaah tersebut. Ya, Ustadz Ujas, terima kasih banyak Pak. Ya, berarti ini sebenarnya menjadi angin segar juga nih bagi para jamaah gitu ya. Jadi harapannya semoga para maskapai, hotel-hotel yang sebelumnya itu memang benar-benar komitmen gitu Pak ya dengan apa yang disampaikan, sehingga mereka tidak perlu lagi menambah biaya-biaya, meskipun nantinya memang tarif umroh bisa saja naik ya di Desember atau mungkin pas pelaksanaan umroh berjalan lancar. Saya ke Pak Ustadz Musari. Pak, ini kalau Bapak melihat nih, ya kan kita ini 2 tahun loh Pak tertangguhkan ya. Ini dulu kalau bicara soal dari Makassar, dari Sulawesi Selatan itu antusias yang mereka berangkat ke Tanah Suci sangat luar biasa. Bahkan jamaahnya terbanyak juga dari Sulawesi Selatan. Kira-kira Bapak melihat tren masyarakat yang akan melaksanakan umroh maupun haji di masa yang akan datang itu seperti apa Pak? Apa kira-kira akan membludak atau mereka masih wait and see, melihat perkembangan atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, sebenarnya ini kan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, semakin tinggi tingkat ketakwaan itu masyarakat, maka semakin bergairah dan semakin bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Selama ini memang animo masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan itu memang cukup besar, barangkali di Indonesia termasuk paling tinggi. Jadi termasuk dari Sulawesi Selatan itu paling tinggi jamaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Jadi kedepannya pun saya pikir akan seperti itu, artinya tetap akan animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk
berangkat haji atau berangkat umrah itu tetap tinggi. Karena ini kan terkait masalah, sekali lagi bahwa terkait masalah ini kan pelaksanaan ibadah, bukan hal yang mungkin orang mengatakan tidak usahlah deh karena ini bukan tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Sehingga saya cenderung melihat bahwa animo masyarakat insya Allah masih tetap tinggi sebagaimana sebelumnya nanti. Sekalipun kita harus sadari bahwa sekarang karena banyaknya waiting list, kita tahu bahwa waiting list ini ya sangat luar biasa gitu. Yang jadi masalah sekarang juga kalau aturannya harus via Jakarta penerbangannya, sementara penyelenggara mungkin ada yang sudah mungkin penerbangan via Kuala Lumpur atau via Singapura. Jadi ada jamaah yang kita terbangkan dari Makassar, Arab Saudi, tapi via Kuala Lumpur atau via Singapura. Tapi kalau harus kembali lagi ke Jakarta, sekali lagi apakah pihak penerbangan ini akan mengikuti hal tersebut ya? Mudah-mudahan seperti itu. Yang jadi permasalahan kita sekarang memang untuk membahasakan karena ada juga jamaah yang sudah terpakai uangnya ya, seperti yang disampaikan Ustadz Jas tadi, sudah keluar visanya, sudah isu tiketnya, sudah terbayar penerbangan, sudah terbayar hotelnya dan sebagainya. Kita berharap dari penerbangan dan dari pihak hotel dan dari pihak perusahaan bisa memaklumi hal yang seperti itu, sehingga kalau kita mohonkan kembali ya tidak ada masalah. Cuma ya sekali lagi bahwa memang yang bisa dipastikan bahwa jamaah yang sudah pernah naik di pesawat, artinya tiketnya sudah pernah digunakan, itu sudah pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh karena pihak penerbangan kan sudah mengatakan tiket ini kan sudah dipakai, sudah terbang. Jadi ada jamaah kemarin sudah terbang sampai di Kuala Lumpur, ada yang terbang dari Makassar ke Jakarta, ada yang sudah terbang ke Dubai, ada yang bahkan sampai sudah mendarat di King Abdul Aziz, ada juga yang sampai di Madinah, tapi tetap juga tidak terlaksana umrahnya, baru dikembalikan. Nah, itu kan semua. Jadi sangat variatif juga seperti apa ini kebijakan yang akan akan terjadi pada saatnya nanti. Tapi kembali bahwa kalau soal animo masyarakat, saya kira tidak akan pernah surut yang namanya animo untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, apalagi dengan jumlah waiting list yang masih cukup, otomatis itu tetap mereka bergairah untuk segera berangkat. Mereka sudah lama menginginkan untuk berangkat, ya begitu dibuka, pastilah mereka punya keinginan harapan yang besar untuk mereka bisa berangkat, ya gitu. Banyak Ustadz Musari. Pak Ustadz Ujas, Pak, ini kira-kira nih Pak ya, memang kan tadi disampaikan oleh Pak Musari bahwa masyarakat itu pasti akan selalu antusias ketika kita bicara soal umroh. Nah, ini kan travel umroh itu 2 tahun stagnan loh Pak, 2 tahun yang benar-benar tidak melakukan apa-apa, otomatis juga tidak ada transaksi ya. Ketika pun ada calon jamaah yang mendaftar, saya pikir beberapa waktu ini mereka diarahkan untuk menabung dulu gitu Pak, kerjasama dengan bank-bank syariah, ya agar mereka lebih percaya bahwa dana mereka benar-benar aman nanti sampai umroh benar-benar dibuka. Tapi jika begini kondisinya Pak, apakah travel sekarang baik untuk Pak Ujas maupun Pak Mustari ini selaku pelaku travel itu tidak akan fokus dulu bagaimana mengejar atau mengambil untung dulu atau menahanan dulu, yang penting umroh dilaksanakan aja dulu Pak, atau seperti apa? Atau kita akan yaudahlah kita ini 2 tahun stagnan, kita harus berusaha juga bagaimana biar travel ini bisa jalan dan mungkin harganya nanti ketika benar-benar dibuka mungkin kita akan
naikkan atau seperti apa kira-kira Pak? Pak Ujas dulu silahkan. Ya, kalau saya pribadi, ketika umrah nanti dibuka, sebagai wujud kesyukuran dan gegap gembita, penuh kegembiraan menyambut umrah dibuka kembali, ya kalau perlu tidak usah ambil untung dulu. Yang penting jamaah waiting list itu bisa berangkat, kemudian umrah bisa terbuka kembali, jamaah ada Indonesia alhamdulillah bisa ke Arab Saudi kembali, itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Dan kami secara internal di Ujastur sudah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya kepada calon-calon jamaah terutama yang waiting list untuk mereka melakukan vaksin, kemudian juga melakukan persiapan-persiapan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Kita sudah sosialisasi sebelumnya. Mohon maaf, menurut saya topik diskusi kita sore ini, saya ada usul bahwa nambah 30 juta itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena asumsinya kalau nambah 30 juta berarti dari harga standar sebelum corona 26 juta, berarti nambah 30 juta, berarti 56 juta jadinya. Padahal setelah kita estimasi, kita kalkulasi bahwa kalau misalnya yang seperti Ustadz Mustari bilang tadi, tidak boleh pakai kamar kuat, satu kamar berempat, harus pakai satu kamar berdua. Ya. Sebelum corona, selisih harga kamar kuat dengan kamar double itu bervariasi. Ada beda 1 juta, ada beda 1.500.000, ada beda 2 juta, ada beda 3 juta, tergantung hotelnya. Sebutlah kita ambil standar beda 1.500.000. Berarti perpindahan paket dari kamar kuat ke kamar double berarti hanya sekitar 1.500.000. Ditambah dengan tes PCR misalnya, tes PCR dengan harga sekarang 450.000 berarti ya kita bulatkanlah 500.000 berarti 2 juta. Kemudian kalau harus dikarantina sebelum berangkat, kita minta supaya dikarantina di asrama haji dengan budget 200.000 berarti 3 juta 2.200.000. Sebutlah nanti akan ada biaya tak terduga segala macam. Jadi kalau kenaikannya nambah 30 juta menurut saya itu nggak masuk akal, tidak rasional. Estimasi Ustadz Mustari tadi itu cukup tepat. Ya mungkin kalau ada penambahan bagi jamaah baru sekitar 3-5 juta dari harga sebelum corona. Memang harga itu tidak bisa kita seragamkan karena sebelum corona pun itu harganya bervariasi. 26 juta, 27, 29, 30 jutaan, bahkan ada yang 40 jutaan. Jadi kita ambil harga yang paling rendah, harga standar. Kemenak menetapkan bahwa Starti Makassar kemarin itu sebelum corona, harga standar 26 juta. Jadi kalau 26 juta, estimasi kenaikan 3-5 juta, kita ambillah estimasi kenaikan paling tinggi 5 juta. Ya berarti sekitar 30 juta. Karena itu menurut saya tidak logis. Judul ini enggak terlalu tepat kalau dikatakan umrah nambah 30 juta. Karena kalau nambah berarti sudah ada harga, kemudian ditambah 30 juta. Jadi saya koreksi judul ini tidak tepat. Dan ini bisa membuat calon jamaah di luar sana resah. Kenapa resah? Wah, ini nambah 30 juta. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan menambah 30 juta. Jadi, kalaupun ada tambahan, saya kira estimasi tadi mudah-mudahan tidak ada perubahan yang drastis, ya sekitar 3-5 juta. Itu bagi jamaah pendaftar baru. Dan bagi yang waiting list, kita harapkan tidak ada tambahan, karena uang mereka sudah masuk di penerbangan, di hotel, provider visa. Kalaupun ada tambahan, hanya sekedar ya untuk tes PCR. Dan memang juga sebelum corona jamaah itu memang divaksin sebelum berangkat, cuma saat itu namanya vaksin meningitis, buku kuning, istilahnya buku kuning, itu mereka sudah bayar vaksin sebelum corona. Nah sekarang harus ada lagi vaksin untuk keperluan COVID-19. Saya kira itu dari saya. Siap, terima kasih banyak Ustadz Ujas. Pak Ustadz Mustari silakan Pak. Ya, ya saya kira umumnya penyelenggara sama dengan Ustadz Ujas tadi. Yang penting dulu bagaimana jemaah bisa berangkat.
soal soal budget ya, soal budget itu boleh jadi harganya di atas harganya 30 juta, tapi belum tentu untung. Ya tentu kenapa? Ya itu tadi kalau pesawatnya eh, apa namanya, harga pesawatnya ada kenaikan, kalau tiba-tiba apalagi namanya itu ya, hotel yang pilihannya saya harus gambarkan ya. Kalau hotel interkontinental yang dia janjikan, ya Darut Tauhid yang dia janjikan, kemudian Hilton di Madinah dia janjikan, baru hanya 30 juta budgetnya, itu saya anggap pasti rugi kalau 12 hari. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa soal untung dan tidak untung ini itu sangat tergantung dengan variabel-variabel harga atau paket yang ditawarkan. Jadi pada prinsipnya kalau saya pribadi yang penting kami merasa beruntung sekali kalau jamaah itu sudah bisa melaksanakan ibadah umroh tanpa kami harus menutupi kerugian ya begitu. Artinya cukuplah kalau jamaah itu sudah membayar sesuai dengan biaya yang kami keluarkan, karena yang kita keluarkan ya penyelenggara itu harus dipahami. Yang dikeluarkan penyelenggara itu sampai 12 item. Ya, jadi sampai 12 item itu yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Yang pertama, biaya promosi. Dan itu tidak ada biaya promosi di dalam brosur. Padahal penyelenggara itu sudah mengeluarkan biaya promosi, begitu tinggi, bisa lewat koran, bisa media sosial dan sebagainya. Kemudian biaya bimbingan manasik, nah, itu sudah bimbingan manasik. Kalau 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan bisa 5 kali. Kalau saya kan setiap bulan melakukan bimbingan manasik. Kemudian visa. Handling airport sudah 4 ini ya. Jadi pertama adalah promosi, kedua adalah visa, ketiga adalah tiket, keempat adalah handling airport. Kalau airportnya sampai 3 airport dilewati, ya kalau sampai 3 airport dilewati berarti 6 kali mampir, 6 kali orang ganti pesawat naik turun. Nah, kalau 2 atau kalau via Jakarta, berarti dari sini 1 kali handlingnya, kemudian di Jakarta lagi sekali, lalu kemudian di Arab Saudi-nya lagi sekali, berarti sudah 3. Jadi kalau kembali lagi ke Jakarta, di Saudi lagi, kemudian di Jakarta, lalu di Makassar lagi, berarti sudah ada 6 kali. Dan itu adalah setiap pergantian pesawat begitu, itu ada budget itu keluar, jadi handling. Kemudian base, kita bicara base-nya lagi. Nah, sudah itu base-nya, kita bicara hotel. Sudah hotel, kita bicara tentang makannya, restorannya. Nah, itu apakah pakai full board, apakah pakai catering biasa, itu sudah berapa ya. Kemudian kita pakai guide, kita pakai pendamping ibadah, pembimbing ibadah. Kemudian ada lagi biaya-biaya tak terduga lewat biaya komunikasi. Nah, jadi terakhir untung. Jadi kalau bisa terpenuhi itu yang 11, barulah terakhir dapat untung kalau dapat ya gitu. Jadi itu yang biasa masyarakat perhatikan, hanya biaya pesawat dan hotel. Nah, hanya biaya pesawat, hotel dan visa, hanya 3 saja. Padahal sampai ada lebih 10 komponen item yang harus dibayar oleh penyelenggara. Makanya saya tetap berharap jamaah itu janganlah tergiur dengan harga-harga yang di bawah standar, karena dipastikan bisa
penyelenggaranya harus nombok, penyelenggaranya harus nambah. Makanya kita sekali lagi mudah-mudahan pengalaman musibah nasional yang pernah melanda Indonesia tentang hampir 100.000 jamaah umrah yang gagal berangkat sampai sekarang, ya, itu ada kasus tempo hari, ya perlu saya sebutkan nama travelnya dan sebagainya, karena semua jamaah sudah maklum. Penyebabnya karena harga yang dijual ke masyarakat adalah harga yang sangat tidak rasional, adalah sangat jauh di bawah standar yang sudah ditentukan. Nah, jadi harga itu benar-benar memang sudah diperhitungkan oleh penyelenggara, baru kemudian bisa dijual. Sebagaimana yang memang pemerintah sudah tetapkan start dari Makassar 26 juta. Nah, itu jadi kalau dikurangi dari itu, dipastikan bahwa pasti ada celah untuk mengurangi kualitas pelayanan. Itu seperti itu saya kira. Iya, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, Tribuners, karena sekarang sudah pukul 5:19. Tidak terasa ya kalau kita bahas umroh seperti tidak ada habisnya Pak ya, karena memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas bersama. Apalagi di sini memang hadir langsung nih pakar-pakarnya nih, pelaksana travel yang memang sudah sangat senior sekali juga dalam hal untuk umrah maupun haji. Dan Tribuners, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu dari kedua narasumber saya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Pak Ustadz Ujaz, silakan Pak, closing statement. Terima kasih buat kesempatan ini saya sampaikan kepada segenap calon jamaah untuk bersabar menunggu petunjuk teknis pemberangkatan umroh di masa pandemi ini, kemudian tidak panik, tidak terpancing dengan berbagai isu yang tidak memiliki validitas atau kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jamaah kami minta berhati-hati karena di luar sana kami sudah tahu, kami dapat informasi sudah banyak tawaran-tawaran harga yang menggiurkan, ada yang sampai harganya 13 juta. Itu gimana umroh di masa pandemik ini harganya 13 juta, 5/1 lagi. Jadi tolong jamaah untuk waspada, selektif, jangan panik, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Tunggu pengumuman resmi dari pemerintah Republik Indonesia seperti apa protap dan juga protokol kesehatan yang akan diterapkan untuk pemberangkatan umroh ini. Dan satu hal lagi, kami dari pihak travel, dari Ujaz Tour dan saya kira juga tentu dari Armina, Ustadz Mustari, berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pihak-pihak terkait untuk menekan harga, untuk harganya itu tidak membebani atau memberatkan calon jamaah. Jadi kami sangat berkepentingan untuk mendapatkan harga yang tidak memberatkan calon jamaah. Karena kalau industri umrah ini bergairah kembali, ini adalah kebahagiaan yang patut disyukuri dan ini juga patut kita sambut. Jadi kami travel berusaha semaksimal mungkin oleh pihak-pihak terkait, penerbangan, hotel, visa, bus, dan 12 komponen yang disebutkan oleh Ustadz Mustari tadi untuk memberikan harga yang tidak memberatkan calon jamaah demi untuk bergairahnya kembali industri umrah. Makasih. Terima kasih banyak Ustadz Ujaz. Ustadz Mustari, silakan Pak, closing statement. Ya, saya tinggal menambahkan apa yang menjadi pesan-pesan dari Ustadz Ujaz, dari Ujaz Tour, kami juga dari Armina Sarimadani, menambahkan bahwa jamaah tenang sajalah, kalau memang Allah sudah memanggil, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin ada hikmah di balik musibah yang melanda dunia saat ini. Sehingga mari kita mengambil hikmah, menarik pelajaran berharga, bahwa ternyata untuk Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah, khususnya tentang haji dan umroh,
bukan ditentukan semata-mata karena kita mampu dari sisi biaya ya, bahwa kita ada biaya, belum tentu. Seperti waiting list dari haji, itu berapa juta waiting list haji yang sudah membayar yang sampai hari ini belum berangkat. Nah, jadi pesan kami, niat seluruh jamaah jangan kendor, tetap bulat niatnya untuk melaksanakan ibadah, dan kita jadikan bahwa terhambatnya kita melaksanakan ibadah baru-baru ini, insya Allah karena niat kita itu full, maka pahalanya tetap ada. Jadi bagi jamaah yang sudah mendaftar, lalu kemudian tiba-tiba meninggal, saya berkeyakinan kalau jamaahnya yang meninggal ini sudah mendaftar, maka pahala umrahnya, pahala hajinya, insya Allah sudah terbayar, sudah didapat. Atau dengan kata lain, kalau ibadah haji itu adalah utang yang harus dibayar, ibadah umrah itu adalah utang yang harus dibayar, sudah membayar lalu kemudian meninggal, maka tidak perlu risau, tidak perlu cemas, karena itu sudah terbayar dengan dua hal yang sudah dia lakukan. Yang pertama, bahwa jamaah itu sudah berniat melaksanakan ibadah, dan yang kedua, jamaah itu sudah memperlihatkan keseriusannya, kesungguhannya untuk berangkat melaksanakan ibadah itu. Intinya sudah membayar dan sebagainya. Kemudian terakhir, mari seluruh jamaah untuk kita selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ada juga yang menelpon, bagaimana Pak Ustadz tentang orang yang sudah 50 tahun ke atas? Katanya itu sudah tidak bisa lagi berangkat. Saya harus katakan bahwa sampai hari ini tidak pernah kami menerima ketentuan tertulis adanya batasan usia. Tapi yang kita paham selama ini adalah dibatasi kalau dia sakit. Jadi selalu menjadi persyaratan sehat jasmani dan rohani. Kalau soal usia sampai hari ini tidak ada batasan tertulis yang menjadi ketentuan dari Arab Saudi ataupun dari pemerintah Indonesia. Jadi mari kita selalu berdoa deh kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat baik kita, niat suci kita semua, apalagi yang sudah mendaftar, sudah menjadi waiting list, ya mudah-mudahan siapa tahu gara-gara waiting list ini kita bisa lagi bersama dengan keluarga kita yang lain. Kemudian paling terakhir, andai kampung ada kenaikan budget ibadah umrah hari ini, saya kira sangat logis. Kenapa? Itu ibadah haji ataupun ibadah umrah rata-rata setiap tahun ada kenaikan. Nah sekarang sudah 2 tahun ini, berarti sejak 2 tahun 2019 yang lalu, 2020 yang lalu, sekarang masuk 2022. Jadi wajar kalau memang ada kenaikan. Intinya begitu, sangat wajar karena dengan waktu yang selisih waktu dari 2020 dengan 2021 tanpa ada pandemi COVID-19 pun itu harga saya kira pasti naik. Ya, karena dengan berubahnya. Kita tahu bahwa jangankan biaya umrah, biaya garam saja, harga garam saja naik. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi sangat wajar kalau 2 tahun yang lalu beda harganya dengan tahun sekarang atau tanpa COVID sekalipun gitu. Jadi tidak perlu panik insya Allah ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Mustari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya Tribuners ya. Dan saya juga ingin menginformasikan buat semuanya yang menyaksikan kita. Ini luar biasa loh Pak yang menyaksikan kita di YouTube-nya Tribun Timur. Banyak sekali yang nonton. Itu karena mungkin masyarakat memang sudah sangat penasaran ya. Apalagi dengan harga apa dan segala macam, dan di sini sudah terjawab jelas ya apa yang disampaikan baik oleh Pak Ustadz Ujaz maupun Pak Ustadz Mustari tadi sudah sangat jelas sekali Tribuners, dan semoga ini menambah semangat kita semuanya yang memang ada rencana untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Mungkin bisa ya Pak ya sekarang, tapi mungkin boleh dengan skema menabung dulu jika memang khawatir gitu ya, karena sekarang juga saya melihat para travel ini bekerja sama dengan bank-bank syariah ya Pak ya. Jadi amanlah jika memang misalnya dananya akan dipersiapkan untuk umroh.
Dan bagi masyarakat yang tadi yang memang tertangguhkan, tenang, sabar, semua ada solusinya. Dan tadi Pak Ustadz Ujas maupun juga Ustadz Musari berharap tidak ada kenaikan harga, tidak ada penambahan lain-lain dan sebagainya. Semoga gitu Pak ya. Dan jadi sehingga semuanya bisa tetap ke Baitullah nantinya. Dan untuk semuanya menyaksikan melalui YouTube, terima kasih banyak. Ini luar biasa juga komentar-komentarnya. Ada yang mengatakan bahwa terima kasih 2 travel haji dan umroh yang sangat recommended. Sukses terus Pak Kiai Haji Mustari Dago dan juga Ustadz Ujas. Ada juga yang mengatakan, Pak, semoga secepatnya bisa melaksanakan umrah bagi warga negara Indonesia. Amin ya. Itu yang kita harapkan, dan masih banyak yang sudah mengisi live chat YouTube Tribun Timur pada kesempatan kali ini. Dan saya mewakili juga Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dari Pak Ustadz Ujas dan juga Pak Ustadz Mustari ini yang sudah bersedia hadir untuk sharing bersama kita di sini. Dan tadi juga soal Ustadz Ujas yang katanya tema kita agak-agak melenceng nih, nggak mungkin menambah ya. Yang dulunya sudah bayar 26 juta terus harus nambah lagi 30 juta kan jadinya 50 ya Pak ya, 56 juta itu tidak ya Tribuners ya. Jadi yang dimaksudkan adalah biaya umroh maksud saya itu nantinya untuk pendaftar baru itu bisa saja sampai 30 juta. Itu dengan beberapa pertimbangan yang disampaikan tadi secara jelas oleh Ustadz Ujas maupun oleh Ustadz Musari. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung. Dan demikian untuk Tribun Bisnis Forum pada kesempatan kali ini. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.